Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina, mahasiswi semester 3 Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saya juga aktif mengajar sebagai guru di SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai tugas diskusi sesi yang ke-10 pada tugas diskusi mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tugas yang pertama yaitu mengenai kesan, kendala, dan juga saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi dalam penulisan artikel ilmiah yang kami lakukan. Mengenai aspek distribusi tugas, kesan positif yang kami rasakan yaitu terciptanya pembagian kerja. Ada sebagai pengumpul, sebagai pengumpul data maksudnya, kemudian ada sebagai penulis naskah, ada sebagai editor, dan juga ada sebagai evaluator, dan banyak semacamnya. Kemudian kendala yang kami alami yaitu ketimpangan beban, penyusun kerangka sering bekerja lebih berat dari penata referensi. Kemudian saran perbaikan yang dilakukan secara terukur yaitu menggunakan log-sheet digital seperti Google Sheet, berisi tugas dan juga tenggat evaluasi mingguan oleh ketua kelompok. Kemudian yang kedua, aspek mengenai kolaborasi ide. Seringkali kami berdiskusi melalui grup WhatsApp daring untuk memperkaya sudut pandang dalam melengkapi artikel ilmiah yang kami lakukan. Namun ada kendala yang kami alami yaitu argumen seringkali melebar, sulit menjaga relevansi dengan topik. Dan juga solusi yang kami terapkan yaitu membagi narasi-narasi berdasarkan artikel yang kami temukan dan juga referensi yang kami temukan. Kemudian kami berbagi melalui grup WhatsApp, kemudian kami melakukan Zoom untuk menentukan topik apa yang harus kami cantumkan dan topik apa yang harus kami buang atau kami tidak pakai. Kemudian kami berinovasi dengan menambah apa saja yang kurang dari topik yang kami simpulkan tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan referensi. Kesan positifnya itu anggota belajar mengakses database jurnal. Karena jurnal-jurnal yang kami cari itu adalah jurnal-jurnal yang berasal dari Google Scholar, yang terindeks Sinta. Berbagai jurnal yang kami cari itu kami saling berbagi dan juga belajar mengenai bagaimana cara mencari referensi jurnal yang relevan dan juga bagaimana mencari jurnal yang tidak berbayar. Namun ada kendala yang kami dapatkan yaitu sebagian belum mahir seperti mengintegrasikan ke aplikasi Mendeley misalnya. Nah, solusi yang kami lakukan yaitu kami setiap 3 kali dalam seminggu melakukan evaluasi dan saling belajar, ajar mengajar dalam mencari jurnal seperti penggunaan aplikasi Mendeley dan juga penggunaan situs Google Scholar untuk mencari jurnal. Kemudian aspek selanjutnya yaitu sinkronisasi dokumen. Kesan positifnya yaitu Google Docs memudahkan co-editing real time. Namun kami memiliki kendala seperti konflik versi saat offline editing. Namun kami menawarkan solusi yaitu seperti kunci paragraf selesai dengan komentar done. Editor utama merge revisi harian setiap pukul 7. Kemudian aspek selanjutnya yaitu mengenai kualitas bahasa ilmiah. Kesan positifnya yaitu peer review internal meningkat ketelitian. Namun kami memiliki kendala seperti variasi gaya bahasa antar sub-sub bab. Kami menawarkan solusi dengan membuat glossary istilah dan juga style guide ringkas seperti 300 kata disepakati di awal. Kemudian selanjutnya mengenai motivasi dan juga akuntabilitas. Kesan positifnya yaitu kesadaran publikasi memacu tanggung jawab. Namun terdapat kendala seperti free rider muncul setelah data terkumpul. Nah, solusi yang kami lakukan adalah mengintegrasikan penilaian individu 60% atau kontribusi terverifikasi plus kelompok 40% kualitas artikel akhir yang kami lakukan. Kemudian yang kedua mengenai analisa komparasi atau analisa komparatif struktur kurikulum pendidikan dasar.
Kerangka sintesisnya mengenai filosofi, struktur tahapan dan jam belajar, kemudian konten mata pelajaran, kemudian metode dan juga otonomi guru. Kemudian yang kelima ada asesmen. Modul MPDR 5302 menekankan keseimbangan konten, proses konteks, serta pentingnya adaptasi lokal atau localization. Mengenai elemen filosofi di Indonesia itu, filosofinya menggunakan kurikulum merdeka seperti profil belajar Pancasila. Kemudian di SD Negeri 08 tempat saya mengajar menggunakan diterapkan via Project P5 seperti kearifan lokal. Kemudian di Finlandia menerapkan filosofi World Child Welfare and otonomi belajar. Kemudian di Korea Selatan menerapkan pendidikan penopang industrialisasi STEM kuat. Kemudian di Jepang keseimbangan moral kognitif dan juga komunitas. Implikasi strateginya di SD Negeri 08 perlu menambahkan dimensi kesejahteraan siswa seperti mengadopsi model pembelajaran Finlandia tanpa menghilangkan muatan lokal. Kemudian mengenai struktur dan juga jam di Indonesia itu fase A sampai C kurang lebih 28 JP per minggu. Kemudian di SD 08 itu masuk pukul 07.30 sampai dengan 12.30. Kemudian di Finlandia itu 20 sampai 24 JP per hari. Hari pendek, belajarnya itu adalah belajar hari pendek. Kemudian Korea Selatan itu 30 sampai dengan 32 JP per les private seperti private lesson. Kemudian di Jepang itu 25 sampai dengan 30 JP plus klub atau ekstrakurikuler. Nah, implikasi strateginya jam modern Indonesia cukup, tapi fleksibilitas jadwal Finlandia dapat diadopsi untuk kegiatan proyek. Kemudian yang ketiga mengenai konten, di Indonesia itu biasanya bahasa, Indo, matematika, IPAS, agama, PPKN, SBDP, PJOK, dan mulok gitu. Nah, di tempat saya itu biasanya muloknya itu ditambahkan seperti bahasa Mandailing, proyek literasi lokal, dan juga mengaitkan dengan budaya kearifan lokal sekitar Kecamatan Pangkatan. Kemudian di Finlandia itu bahasa ibu, math, environmental, arts, dan juga PA. Kemudian di Korea Selatan itu menerapkan konten Korean, math, SCI, Soch, English atau GR3. Kemudian di Jepang itu menerapkan konten Japanese, math, science, social, life study. Kemudian implikasi strateginya itu penekanan environmental Finlandia dan juga life studies Jepang relevan untuk kurikulum tematik di SD 08 Kecamatan Pangkatan tempat saya mengajar. Selanjutnya mengenai metode ataupun otonomi. Di Indonesia itu RPP 1 lembar, guru diberikan kebebasan. Dan juga di sekolah tempat saya mengajar itu sama, RPP juga 1 lembar, diberi kebebasan sesuai dengan kurikulum merdeka. Kemudian di Finlandia itu guru disusun kurikulumnya itu disusun oleh guru, kurikulum sekolah sesuai dengan sekolah, dan juga guru dibebaskan, memiliki kebebasan yang tinggi dalam penyusunan rencana pembelajaran. Kemudian di Korea Selatan itu menerapkan metode atau otonomi standar nasional ketat, namun ICT inovatif. Walaupun ketat, namun bersifat inovatif. Kemudian yang terakhir itu seperti negara Jepang, otonominya itu adalah dinamakan Jukyo Kenikyu atau listen study yang kuat. Dan juga implikasi strateginya itu penguatan desain study SDN 08 sejalan dengan Jepang, kebebasan desain project meniru Finlandia dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian yang terakhir itu mengenai asesmen. Di Indonesia itu asesmen bisa asesmen diagnostik plus raport, misalnya asesmen deskriptif plus ENBK,
Kemudian di SDN 08 itu juga menerapkan sistem asesmen diagnostik seperti portofolio dan juga rubrik sikap mulai diterapkan. Kemudian penilaian sumatif dan juga formatif. Kemudian di Finlandia itu asesmennya itu menggunakan format deskriptif tanpa ranking. Di Korea Selatan asesmennya dengan ujian sekolah dan kompetisi masuk SMP. Dan juga di Jepang asesmennya itu seperti ujian sederhana observasi secara terus-menerus. Adapun implikasi strateginya, mengurangi ranking, menambah umpan balik kualitatif arah reformasi asesmen di SDN 08 Kecamatan Pangkatan. Kemudian sintesis modul MPDR 5302 plus 2 artikel yang telah disediakan pada sesi ke-10. Yang pertama itu adalah mengenai kompensasi versus autonomi. Artikel ADH menyorot Finlandia meminimalkan tes, fokus pada autonomi. Modul menegaskan bahwa konteks Indonesia masih memerlukan kerangka minimum kompetensi. Kemudian yang kedua, artikel Kurniawan menunjukkan Korea dan juga Jepang sukses lewat standarisasi konten. Namun, modul menekankan kontekstual fit. SDN 08 harus menyeimbangkan standarisasi nasional atau literasi numerasi dengan fleksibilitas proyek lokal. Kemudian yang kedua, listen study sebagai jembatan. Praktik Jugyo Kenkyu Jepang cocok untuk meningkatkan mutu kolaborasi guru. Hal ini direkomendasikan modul dan juga sudah mulai diprakarsai SDN 08 tempat saya mengajar. Kemudian yang kedua yaitu untuk skala Kabupaten Labuhan Batu, kemitraan MGMP SD dapat menjadi inkubator listen study. Yang ketiga yaitu mengenai well-being and equity. Finlandia menonjolkan makan siang gratis dan juga dukungan kesehatan mental. Selanjutnya rekomendasi implementatif untuk SDN 08 Kecamatan Pangkatan seperti bidang struktur kurikulum kontekstual. Tindakan proaktif yang dapat dilakukan yaitu integrasi proyek kualitas air Sungai Bila misalnya seperti pembelajaran STEM plus life studies. Kemudian waktu belajar fleksibel tiap Jumat seperti Finlandia style phenomenon based. Indikator keberhasilannya yaitu minimal 2 proyek lintas mata pelajaran tuntas. Refleksi siswa menunjukkan keterkaitan ilmu konteks sama dengan lebih dari 80%. Kemudian bidang listen study berkelanjutan. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu sesi observasi kelas TPS tiap 2 minggu dan juga diskusi reflektif dokumenter. Indikator keberhasilannya yaitu 4 siklus listen study lengkap, peningkatan skor observasi kolaborasi siswa sama dengan lebih dari 15%. Kemudian bidang asesmen deskriptif. Tindakan prioritasnya itu perluas portofolio, rubrik literasi, numerasi, karakter dan juga hapus ranking kelas. Indikator keberhasilannya yaitu rapor semester 1 memuat komentar kualitatif survei siswa menunjukkan stres akademik turun sama dengan lebih dari 20%. Kemudian yang terakhir yaitu bidang well-being. Well-being ini tindakan yang dapat dilakukan yaitu program Senin Sehat seperti cek kesehatan dasar dan juga ruang konseling siswa kolaborasi dengan puskesmas. Indikator keberhasilannya dapat digunakan sama dengan lebih dari 90% siswa mengikuti cek kesehatan. Laporan guru tentang kasus kelelahan menurun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.